Kabar seputar Israel yang menyiapkan invasi darat ke kota Rafah telah terdengar sejak lama. Alhasil, ketika perintah evakuasi datang sebagai lanjutan dari perang, usulan gencatan senjata akhirnya disepakati kelompok Hamas. Namun penting untuk mengingat bahwa tidak mudah bernegosiasi dengan seorang Benjamin Netanyahu terkait penyelesaian di jalur Gaza. BBC melaporkan, Perdana Menteri Israel itu mengatakan gencatan senjata yang diusulkan tidak memenuhi tuntutan Israel dan serangan terhadap kota Rafah terus berlanjut. Lalu bagian mana yang tidak disetujui itu? Hamas sepakati gencatan senjata. Gema takbir mengudara di langit kota paling selatan Gaza ketika kelompok Hamas mengumumkan telah menerima gencatan senjata pada 6 Mei 2024 kemarin. Namun secepat kabar baik itu datang, secepat itu pula air mata kebahagiaan berganti jadi kekecewaan. Lantaran pengeboman terhadap kota tersebut terus berlanjut setelahnya. Yah, lebih dari 1 juta warga Palestina yang mengungsi di Rafah dibuat bingung. Pasalnya, Israel mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi sebagian kota di pagi hari yang memicu eksodus ribuan orang. Kabar gencatan senjata kemudian tersiar di malam hari, disusul serangan yang benar terjadi sebagai tanda dimulainya serangan ke Rafah oleh pasukan Israel. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip Kompas, Hamas mengatakan pemimpinnya Ismail Haniyeh telah memberitahu mediator Qatar dan Mesir tentang persetujuan Hamas atas proposal mereka mengenai perjanjian gencatan senjata, di mana jeda perang yang disetujui ialah 7 bulan lamanya. Menanggapi itu, kantor Netanyahu juga mengatakan serangan Rafah akan dilakukan untuk memberi tekanan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan sandera warga Israel. Seorang pejabat senior Hamas yang berbicara kepada AFP tanpa menyebut nama mengatakan Israel sekarang harus memutuskan apakah mereka menerima atau menghalangi gencatan senjata setelah 7 bulan perang di jalur Gaza. Gencatan senjata 3 tahap. Bahkan ketika seluruh dunia menentang, Netanyahu akan tetap berada dalam pendirian menyerang Gaza demi apa yang disebutnya sebagai kemenangan penuh terhadap Hamas. Melihat sikap keras kepala Israel, Hamas kemudian menerbitkan salinan proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera yang telah disepakati. Rincian kesepakatan itu mencakup 3 tahap, sebagaimana CNBC mengurai dalam rilisnya seperti berikut. Tahap pertama berlangsung selama 42 hari dan akan melibatkan penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza serta pembebasan sekitar 33 sandera yang ditahan di wilayah tersebut, termasuk perempuan Israel yang tersisa. Selain itu, Israel dituntut menarik sebagian pasukannya dari Gaza dan mengizinkan warga Palestina bergerak bebas dari Gaza Selatan ke utara. Kemudian, pada tahap kedua, mencakup persetujuan penghentian permanen operasi militer pertempuran dan penarikan total pasukan Israel dari Gaza. Dalam artian, terdapat periode gencatan 42 hari lainnya yang mencakup kesepakatan untuk memulihkan ketenangan berkelanjutan di Gaza. Warga Palestina yang mengungsi di Gaza juga akan diizinkan untuk kembali ke lingkungan asal mereka selama jangka waktu tersebut. Selanjutnya, tahap terakhir akan melibatkan pertukaran jenazah sandera yang meninggal dalam penawanan dan awal dari rencana rekonstruksi Gaza yang akan berlangsung selama 3-5 tahun. Proses ini akan diawasi oleh Mesir, Qatar, dan PBB. Israel tetap serang Rafah. Sementara pemerintah Israel sedang mempelajari proposal gencatan senjata, militer Israel malah melakukan pengeboman di timur Rafah terus-menerus. Melihat 2 sikap kontras yang ada, kira-kira apa yang diinginkan oleh Israel sebenarnya? Sepekan sebelumnya, kedua pihak diketahui terlibat dalam pembicaraan di Kairo, di mana kelanggengan gencatan senjata menjadi topik yang menghadirkan perbedaan pendapat di antara keduanya. Di satu sisi, Israel ingin mempunyai hak untuk melanjutkan aksi militer, khususnya terhadap sisa-sisa sayap militer Hamas di Rafah setelah gencatan senjata selesai. Di sisi lain, Hamas masih tetap dalam pendiriannya untuk menciptakan gencatan senjata yang bersifat permanen, ketimbang menegosiasikan durasi setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai.
Nah, perbedaan inilah yang membuat pembicaraan mereka terhenti. Sebuah laporan yang dikutip CNBC dari Haaretz menyatakan bahwa versi Hamas tidak hanya mencakup tuntutan gencatan senjata permanen untuk disegerakan, namun juga mengubah elemen lain dari proposal kesepakatan Mesir, seperti persyaratan untuk membebaskan 33 sandera pada tahap pertama. Hal ini juga dilaporkan menghilangkan hak veto Israel yang akan membebaskan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Alasan lainnya, Netanyahu disebut berada di bawah tekanan domestik untuk memberikan konsesi guna membebaskan para sandera di Gaza. Serangan balik milisi Palestina. Sebagaimana diketahui, Israel mengabaikan upaya gencatan senjata karena menganggap tuntutan mereka tidak sesuai dengan proposal yang ada. Karena itu, ketika serangan terus berlanjut di Rafah pada Senin malam, pihak Israel sekalian berencana mengirim delegasi untuk merundingkan perjanjian tersebut. Namun belum juga semuanya diupayakan. Sirin di Israel bagian selatan berbunyi setelah serangan balasan dilancarkan dari arah Gaza. Usut punya usut, ternyata rentetan rudal yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome itu datang dari kelompok milisi terbesar kedua setelah Hamas di Gaza, yaitu kelompok Jihad Islam Palestina. Berdasarkan keterangan yang dikutip BBC, Jihad Islam telah menargetkan Sderot, Nir Am, dan permukiman di wilayah selubung Gaza dengan serangan roket. Tidak hanya itu, upaya balas dendam juga datang dari Hamas, di mana kelompok ini meluncurkan roket dari Rafah menuju pangkalan militer dekat pos pemeriksaan Krem Shalom pada hari Minggu. Alhasil, serangan tersebut menewaskan 4 tentara, sekaligus dianggap telah mendorong keputusan Israel. Lanjutkan perintah evakuasi. Seolah tak bisa menunggu lebih lama, pihak Israel ternyata telah menginstruksikan perintah evakuasi lanjutan sembari serangan terus dilancarkan ke kota Rafah. Juru bicara IDF, Daniel Hagari, menyampaikan dalam jumpa pers bahwa pihaknya telah mengkomunikasikan dengan serius, entah lewat media, radio, dan internet hingga selebaran, agar mereka yang tinggal di wilayah tertentu segera meninggalkan Rafah Timur. Masih berdasarkan keterangan yang dikutip BBC, Israel telah mendesak sekitar 100.000 orang di bagian timur Rafah untuk segera bergeser. Mereka kemudian diarahkan untuk pindah ke wilayah kemanusiaan yang diperluas di wilayah Al-Mawashi dan Khan Yunis, yang jaraknya berkisar 10 km ke utara Rafah terhitung sejak 7 Mei 2024. Israel lalu menggambarkan tindakan tersebut sebagai evakuasi warga sipil terbatas dan sementara dari beberapa bagian kota Rafah yang populasinya bertambah menjadi 1,4 juta orang sejak konflik pecah. Seorang narasumber bernama Aminah Adwan membagikan pengalaman pilunya saat perintah evakuasi itu datang. Diceritakannya bahwa mereka bangun di pagi hari dan mendapati hujan deras. Kami tergenang dalam hujan, pakaian dan barang-barang kami juga, katanya menjelaskan. Amerika Serikat bersama Qatar dan Mesir memainkan peran mediasi dalam perundingan gencatan senjata Israel-Hamas. Sementara aksi saling serang berlanjut, pihak mediasi mengaku terus mempelajari respons Hamas dan akan mendiskusikannya dengan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Lalu, bagaimana dengan nasib warga sipil? Selain itu, apa gunanya forum internasional jika Netanyahu selalu abai akan aturan?